Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi SPK ya, materi SPK pada kesempatan kali ini, yakni mengenai ada dua pembahasan ya nanti di sini. Yang pertama adalah kita bahas manajemen support system, kemudian nanti kita lanjutkan dengan manajemen data. Kita bahas yang pertama dulu mengenai manajemen support system. Apa sebenarnya manajemen support system? Manajemen support system itu ada istilahnya di situ ada manajemen dan support system. Jadi kalau kita berbicara mengenai manajemen, manajemen ini merupakan proses dalam mengatur pemakaian sumber daya yang ada, ya, baik itu seseorang, money, uang, material, bahan, waktu, time, space, dan sebagainya untuk mendapatkan keluaran yang sesuai dengan tujuan organisasi. Itu pengertian dari manajemen. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan DSS atau sistem pendukung keputusan, maka pengambilan keputusan seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, pengambilan keputusan ini merupakan tindakan memilih strategi action yang diyakini manajer akan memberikan solusi yang terbaik. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita gabungkan istilah manajemen dengan pengambilan keputusan, maka manajemen pengambilan keputusan atau manajemen support system itu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengatur proses penggunaan sumber daya yang ada dalam menentukan solusi terbaik yang sesuai dengan tujuan suatu organisasi. Artinya nanti di sini dalam membuat atau dalam mengenalkan manajemen support system perlu adanya pengaturan proses ya, perlu adanya pengaturan proses agar nanti tercapai suatu solusi yang terbaik ya. Tentunya solusi terbaik tadi didasarkan atas tujuan suatu organisasi. Jadi tidak dibuat untuk keperluan pribadi ya, tapi dibuat untuk keperluan bersama dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian ada beberapa jenis manajemen support system. Di antaranya apa saja? Yang pertama ada decision support system yang kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian ada group support system, ada executive information system, ada expert system, kemudian artificial neural network, dan yang terakhir hybrid support system. Ini semuanya akan saya informasikan, saya sampaikan secara global ya. Sebenarnya ini bisa dipelajari lebih luas lagi, tapi di sini saya sampaikan materi manajemen support system ini secara global agar kalian mengenal apa sih bentuk-bentuk daripada manajemen support system. Yang pertama decision support system. Ya, sudah saya sampaikan ya di materi kali ini bahwa sebenarnya decision support system atau SPK, sistem pendukung keputusan, itu merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu sebagai pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah tak terstruktur. Jadi seperti apa yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini, maka mata kuliah ini itu nantinya kalian dituntut untuk mampu membuat suatu aplikasi pengambilan keputusan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur, masalah-masalah yang rumit untuk diputuskan dalam waktu yang cepat ya. Jadi nanti kalian membuat aplikasinya bagaimana. Oke. Kemudian penggunaan DSS, pengguna DSS diantaranya adalah seorang analis sistem dan manajer. Jadi karena tuntutan analis dan manajer ini sangat tinggi, maka dibuatlah sebuah decision support system. Kemudian group support system. Kalau group support system ini merupakan berbagai keputusan utama dalam organisasi yang dibuat oleh grup atau berbagai kelompok secara kolektif ya. Jadi grup support system itu misalnya nanti terdiri atas beberapa DSS. Jadi ada beberapa lebih dari satu DSS yang tujuannya itu nanti sama untuk mencapai atau memperoleh keputusan yang terbaik atau solusi yang terbaik. Misalnya membuat sebuah SPK, tapi tidak hanya satu organisasi saja, tapi ada organisasi yang lain. Kemudian digabungkan sehingga nanti akan membentuk sebuah solusi yang terbaik dari beberapa SPK tadi. Itu dinamakan dengan group support system.
di dalam penggunaan atau ini apa namanya intensitas dalam penggunaan tema di dalam skripsi, khususnya di FT Unisba, ini masih sebatas decision support system, gitu ya. Belum ada yang mengambil grup support system. Jadi kumpulan DSS itu belum ada. Siapa tahu nanti angkatan kalian ada yang berminat untuk mengambil tema grup support system. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah executive information system. Ini termasuk bentuk manajemen support system yang unik ya. Yang unik, tapi juga butuh ketelitian tinggi agar terbentuk sebuah Executive Information System, atau kita singkat sebagai AIS. AIS menyediakan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pihak eksekutif. Jadi semua pimpinan atau pihak-pihak eksekutif itu biasanya menggunakan jenis MSS ini, yaitu Executive Information System. Jadi memang membutuhkan diciptakan untuk seorang pimpinan atau eksekutif agar mereka mudah dalam memutuskan sesuatu. Nah, apa itu? Ya ini namanya adalah Executive Information System. Kemudian AIS menyediakan antarmuka yang benar-benar user friendly untuk eksekutif. Jadi dengan menggunakan aplikasi Executive Information System, orang tidak akan kebingungan lagi kebingungan dan nyaman untuk menggunakannya karena penggunaannya yang mudah penggunaan yang mudah dan tidak menyulitkan penggunanya. Kemudian mempertemukan gaya keputusan individu para eksekutif. Jadi karena diciptakan oleh para eksekutif, oleh para pimpinan untuk para eksekutif atau untuk para pimpinan, maka gaya keputusannya juga menarik. Artinya memang aplikasi ini memang diciptakan untuk orang-orang tersebut, gitu ya. Kemudian menyediakan pelacakan dan kontrol yang tepat waktu dan efektif. Sistem pencarian, sistem pelacakannya, sistem kontrolnya, aslinya dalam mengakses aplikasinya ini mudah sekali ya, sehingga layak dipakai oleh para eksekutif atau pimpinan. Kemudian menyediakan akses cepat pada informasi detail yang tersedia di teks, bilangan maupun grafik. Nah, karena namanya tampilan yang menarik artinya tampilan ini semua yang dibutuhkan oleh para pimpinan atau eksekutif itu bisa langsung dipenuhi oleh Executive Information System. Bisa memfilter, memadatkan, dan melacak data dan informasi yang kritis. Jadi termasuk aplikasi yang pintar ini seperti itu, karena bisa memfilter, memadatkan, maupun melacak data. Kemudian menentukan identifikasi permasalahan. Itu salah satu bentuk pengembangan daripada Executive Information System. Bentuk yang keempat itu adalah Expert System. Nah, ini Expert System ini juga salah satu tema yang cukup diminati utamanya di mahasiswa FT Unisba, tetapi masih belum ditemukan output yang benar-benar sempurna karena umumnya membuat expert system tapi tidak sampai expert tidak sampai memiliki kecerdasan seperti seorang expert artinya masih belum banyak yang menciptakan aplikasi expert system ini secara sempurna, khususnya di mahasiswa FT Unisba yang pernah mengambil expert system. Nah, diharapkan nanti kalian juga mampu atau minat dalam membuat tema skripsi tentang expert system. Expert system ini merupakan cabang daripada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Expert system dibuat menyerupai seorang pakar atau ahli. Jadi artinya di sini aplikasi ini dibuat agar semirip mungkin dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pakar. Misalnya ingin membuat suatu aplikasi sistem pakar, kemudian pakarnya itu adalah si A misalnya, maka nanti aplikasi ini juga akan memiliki kecerdasan yang mirip seperti si A. Nah, itu yang sulit seperti itu. Kemudian expert system di sini merupakan paket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambil keputusan atau pemecah masalah
yang dapat mencapai level setara atau terkadang melebihi kemampuan seorang ahli atau pakar. Tapi jarang ya yang bisa melebihi dari pakarnya. 99% pasti harus menyerupai atau memiliki kemampuan setara dengan para pakarnya. Itu namanya expert system. Oke. Kemudian selain expert system ada artificial neural network. Jadi ada artificial neural network. Neural itu kan jaringan syaraf ya. Kalau kita berbicara mengenai jaringan syaraf, maka jaringan syaraf itu bentuknya seperti akar, memiliki banyak cabang. Nah, artificial neural network ini merupakan sistem komputasi di mana arsitektur dan operasi diilhami dari pengetahuan tentang sel syaraf biologi di dalam otak. Kalian masih ingat bentuk daripada sel syaraf itu bentuknya seperti akar, di ujung-ujungnya, di tengahnya ada semacam bulatan gitu sebagai inti selnya. Nah, kemudian inti sel ini mengolah beberapa respon dari akar-akar yang ada di ujung-ujungnya tadi. Nah, inilah yang mengilhami terbentuknya suatu artificial neural network. Dapat memecah masalah atau kasus yang rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh expert system. Jadi kalau expert system masih nggak ngatasi, maka kita bisa menggunakan salah satu bentuk manajemen support system, yaitu artificial neural network. Knowledge-nya terbentuk dengan sendirinya karena bentuk sel saraf ini yang unik ya, yang mampu mentraining sendiri knowledge ya. Dia bisa menciptakan knowledge sendiri tanpa harus kita memasukkan knowledge yang baru. Kemudian dapat menghasilkan output walaupun inputnya cacat atau tidak sempurna, karena tadi mampu mentraining secara otomatis tadi loh, ya. Akhirnya outputnya itu bisa otomatis terbentuk ya, walaupun ada beberapa output yang tidak sesuai atau cacat tadi. Kemudian bentuk selanjutnya adalah yang terakhir, hybrid support system. Nah, kalau hybrid support system ini berarti kombinasi seluruh manajemen support system. Artinya semua bentuk manajemen support system dijadikan satu. Misalnya kita membuat suatu manajemen support system yang terdiri atas CSS, expert system, dan juga artificial neural network. Ada tiga gabungan loh ya. Nah, kalau dikatakan seperti itu maka disebut sebagai hybrid support system ya. Alasan digunakan hybrid management system atau support system ya. Hybrid support system adalah keputusan akan dapat segera diambil. Ya memang dalam menentukan sebuah keputusan dengan adanya hybrid support system, maka keputusan akan cepat diambil dengan hasil yang lebih akurat karena diolah dari beberapa bentuk manajemen support system. Tidak bergantung pada satu sistem saja, ya karena diolah dari banyak manajemen support system tadi. Mudah diimplementasikan terhadap berbagai kasus atau permasalahan yang kompleks, ya. Jadi mudah karena hasilnya menjadi lebih akurat, tetapi dalam pembuatannya juga berumit karena harus menggabungkan banyak manajemen support system. Oke? Nah, jika ada pertanyaan, nanti silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp group. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni materi mengenai manajemen data. Nah, manajemen data di dalam sebuah SPK itu ada beberapa elemen data yang bisa kalian kenal untuk mengolah suatu keputusan. Data-data itu apa saja? Yang pertama, untuk mengolah SPK, itu diantaranya adalah database SPK. Kemudian sistem manajemen database, lalu direktori data, fasilitas query, ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ada database SPK, DBMS, direktori data, dan fasilitas query. Database, saya kira di sini kalian sudah mengenal mengenai database ya, karena database ini merupakan sekumpulan data yang saling terhubung antara data satu dengan data yang lain yang terorganisasi dan diorganisasikan dalam bentuk dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Terdapat 3 sumber data dalam SPK, diantaranya adalah data internal, data eksternal, dan data personal. Apa bedanya? Kalau data internal berarti data yang sudah ada di dalam suatu organisasi. Memang data yang diolah dalam sistem itu namanya data internal. Kalau data eksternal itu
data yang pastinya tidak berada di dalam data internal ya. Berarti data itu ada di luar sistem ya. Sehingga dia tidak bisa dikendalikan oleh sistem yang ada saat itu. Tetapi data eksternal ini mampu memberikan pengaruh terhadap adanya data internal. Ya, misalnya kita membuat suatu sistem penerimaan siswa baru di SMA X, ya. Yang dibutuhkan kan untuk bisa menerima siswa baru kan nilai itu ya, nilai prestasi. Nah, kemudian agar nanti bisa menjadi pembanding dengan sekolah yang lain, maka data dari sekolah yang lain yang hanya bisa dipakai untuk memberikan penilaian yang lebih baik dari sistem yang ada di internal, maka data itu dinamakan data eksternal. Misalnya data dari SMA Y misalnya. Gitu ya. Kalau data personal itu merupakan data mengenai kepakaran dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Berarti kalau misalnya nanti membuat sebuah expert system, maka data personal ini dibutuhkan. Oke, lanjut. Next. Nah, kemudian pembuatan database itu ada dua proses. Yang pertama adalah proses ekstraksi, dan yang kedua adalah proses organisasi data. Proses ekstraksi ini merupakan perpindahan data dari database operasional ke data warehouse atau database khusus yang digunakan untuk dilakukan analisis data. Istilahnya proses ekstraksi ini bisa sering disebut dengan online analytical transfer processing. Oke. Sedangkan organisasi data ini merupakan organisasi data dalam SPK yang dapat dilakukan melalui suatu cara menggunakan OLTP atau Online Transaction Processing. Misalnya proses melakukan pembuatan data, create data atau create data ya, insert atau memasukkan data, update data, dan delete data. Atau keseluruhan kita sering menyebutnya sebagai manipulasi data. OLTP merupakan sistem operasional yang dibangun untuk menjalankan kegiatan sehari-hari tadi yang saya sebutkan, bisa menciptakan data, memasukkan data, mengubah dan menghapus data. Next. Ini ada beberapa kesulitan ya dalam menganalisis data di database OLTP, ada beberapa ya. Nanti kalian bisa mempostnya, kemudian bisa menelaah ya. Apabila masih ada kebingungan, nanti kalian bisa langsung menanyakan via WhatsApp. Oke, saya next. Kemudian manajemen data yang kedua adalah sistem manajemen database. Manajemen data yang kedua selain database SPK itu adalah sistem manajemen database. Sistem manajemen database ini itu kita bisa mengkategorikan sistem manajemen database itu ke dalam suatu perangkat lunak yang bisa dipakai untuk menyimpan suatu database. Di antaranya di sini ada SQL Server, MySQL, dan Oracle. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih DBMS. Yang pertama adalah arsitektur sistem. Apakah nanti DBMS yang digunakan itu berbasis standalone atau client server? Ya. Kemudian OS yang digunakan OS yang seperti apa untuk menjalankan DBMS? Kemudian besarannya data yang ada, artinya kita harus mampu dan bijak untuk memilih DBMS dalam menyimpan database yang akan kita integrasikan dengan aplikasi SPK. Semakin besar sistem yang kita buat, maka database yang dibuat nanti otomatis juga akan semakin besar cakupan datanya. Pentingnya dukungan keamanan. Nah, ini harus ada keamanannya, artinya kita harus mampu dan bijak juga untuk memilih DBMS dari sisi keamanannya. Kemudian direktori data ini merupakan katalog dari semua data yang ada dalam database. Nah, biasanya direktori data di dalam manajemen data ini berupa alamat data yang disimpan dalam suatu komputer. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah fasilitas query. Kita tahu kalau misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi sistem keputusan
pasti nanti akan dibutuhkan query, ya. Fasilitas query di sini merupakan fasilitas yang menyediakan akses data ke database serta memanipulasi data dalam database. Fasilitas ini mampu menjawab bagaimana kebutuhan informasi dari user bisa dipenuhi oleh database. Oke, jika ada pertanyaan, seperti biasa nanti kalian bisa menyampaikan via WhatsApp group. Pada malam hari ini, kita free tugas dulu, jadi nanti materi bisa kalian akses langsung melalui Adlink. Oke, dari saya akhiri sekian untuk materi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.